Yo, siang guys, halo halo. Video lagi ya, dan video kali ini gue bakalan ngomongin namanya order block. Ya kalian bisa cari order block di YouTube lain atau di channel lain. Cuma gue pengen share konsep yang gue pahamin tentang gimana gue ngebaca order block, dan gue akan ngebahas sedetail mungkin versi gue untuk nentuin order block. Oke, sebelum itu tolong di-subscribe buat yang kalian baru dapat channel ini. Jangan lupa nyalain notifikasinya. Habis itu di-like jika kalian dapat value dari video gue. Oke, langsung aja. Order block itu apa? Order block itu adalah segampang ini. Ketika kita ngelihat struktur di time frame yang lebih besar, gitu ya, kemudian di sini, di area sini, gitu ya, di area sini kita melihat ada candle momentum, gitu ya. Candle momentum itu ya candle yang gemuk, gede, panjang, kemudian ekornya kecil, gitu ya. Ketika kita melihat ada satu candle momentum dengan kondisi gemuk, gede, panjang, dan ekornya kecil, candle sebelumnya adalah order block. Karena biasanya setelah candle gede, gemuk, dan seterusnya itu tadi ada muncul, maka biasanya diikuti dengan imbalance candle, di mana imbalance candle itu nggak ketemu antara candle momentum dengan candle sesudah dan sebelum dari candle tersebut. Jadi yang di marking adalah candle sebelum momentum itu kebentuk. Jadi kita langsung marking di zone itu sebagai order blocknya. Oke, konsepnya gini, untuk sell-nya juga sama. Ketika kita nyari order block untuk supply gitu ya, kita juga ngebuatnya atau ngebacanya sama gitu ya. Ini adalah zone yang akan kita marking sebagai supply dari order blocknya. Dan kita langsung ke chartnya biar lebih gampang gitu. Dan yang perlu diperhatiin adalah cari chart atau cari market yang sudah shifting dari shifting dari tren yang sudah terjadi sebelumnya. Contoh, ini kita bicara dari sisi marketnya yang sekarang ini bisa dilihat di sini downtrend dan sini udah patah, ya. Dan di mana kita nyari peluang order blocknya gitu ya. Ketika kalian ngelihat gitu, kita zoom di sini, kita gedein gitu ya, kita gedein. Di sini kalian bisa ngelihat ada candle yang momentum panjang gemuk, ya, panjang gemuk gede, ekornya dikit. Kemudian yang di marking adalah satu candle sebelum candle momentum itu terjadi atau candle imbalance-nya, ya. Candle momentum itu terjadi. Jadi kita marking itu sebagai order block. Ini yang kita marking, ya. Ini yang kita marking. Ini gua nge-share konsepnya ya. Jadi karena ini ngelihat dari contoh market yang sudah ada aja. Dipahami konsepnya aja. Jadi kalian bisa ngedapetin strukturnya dan gimana nyari order block yang valid gitu. Oke. Kemudian contohnya ketika kita ngelihat kondisi seperti ini gitu ya. Ketika kita ngelihat kondisi seperti ini, kita gerakin satu candle. Nah, di sini kita melihat ada ada candle momentum dan ada imbalance. Ini gue zoomin lagi biar kelihatan gitu ya. Nah, di sini ya, di sini ada gap candle. Oke, ada gap candle transparan. Kemudian untuk lainnya warna hitam. Kita tebelin biar kelihatan. Oke. Nah, di sini ya kalian perhatiin teman-teman ya, ada gap di antara candle momentum antara sesudah dan sebelumnya.
Kita marking candle sebelum itu sebagai order block. Kita marking semuanya, terserah kalian mau ambil sampai bodinya saja gitu ya. Karena ini kita ngomongin order block bullish, kalian bisa ambil satu full candle warna bearish-nya gitu ya, satu candle bearish-nya, atau kalian ambil bodinya aja, high dari bodinya. Kemudian kita tinggal nunggu marketnya balik ke zone itu. Dan untuk konfirmasi entry-nya, kalian bisa turun ke time frame, dua time frame ya, dua time frame ke bawah dari time frame yang kalian lihat gitu. Misalnya kalian pakai H1, kalian turun di M15 atau M5 untuk nyari validasi entry-nya. Ketika marketnya balik dari momentum ini, kemudian dia turun pelan-pelan gitu ya ke sini. Nah, di sini kita baru entry. Kita turun ke time frame M15 untuk ngelihat gitu ya. Kita gerakin satu-satu biar nggak ketinggalan. Kita tunggu sampai dia balik ke zone dari order block. Kok lama sekali? Oke, pelan-pelan. Jalan. Kita tunggu. Apakah ada? Oke, dia ngegas. Nah, oke, jadi diulang. Oke, kemudian gimana nunggu validasinya, Om? Validasinya dengan cara candle engulfing di zone. Nah, di sini ada momentumnya. Kita marking, kita entry ya. Kemudian kita entry buy di sini. Untuk SL-nya kita taruh di bawah sini. Oke, kita geser dulu ke atas ya. Sorry, salah. Di open candle, kemudian SL-nya di bawah sini karena ada spread ya perhitungannya. Untuk take profitnya, TP paling aman adalah resisten di sini yang titik tertinggi dari momentum yang terjadi gitu ya. Ini adalah TP satunya, TP paling aman. Untuk TP 2-nya ya udah 1:2 gitu. Nah, kita tinggal kita tinggal cek apakah marketnya itu kuat jalan sampai ke atas. Oke, sepertinya dapat. Ya, 1:2 dari resiko yang dipasang itu kita profit gitu ya. Balik lagi ke time frame H1-nya. Ya, balik lagi ke time frame H1-nya. Nah, di sini ya, di sini kita ngelihat gitu. Kita ngelihat ada order block lagi. Maksudnya gimana, Om? Ya, ini order blocknya. Ya. Ada candle momentum gede, panjang, gendut, tinggi dan sebagainya, ekornya kecil. Kemudian kita marking sebagai entry kita, zone-nya. Sorry. Ya. Ini imbalance-nya gitu ya. Ini imbalance candle-nya. Ada gap sebesar ini gitu ya. Dan gap ini akan diisi gitu seharusnya. Jadi, yang kita kerjakan bisa dibilang atau yang kita lakukan adalah kita marking satu candle sebelumnya sebagai entry kita untuk order block bullish gitu ya. Kita persiapan, kita marking lagi, sorry. Kemudian kita geser warnanya segini. Dan kita geser lagi ke time frame yang lebih kecil untuk nunggu validasi entry-nya. Apakah ada momentumnya atau candle yang balik ke arah itu. Kita tunggu, ini gue cepetin biar dapat. Kita pelan-pelan karena udah mau nyampe. Oh, naik lagi, sorry. Oke, jadi ya, engulfing yang kita tunggu untuk konfirmasi entry. Nah, disinilah kita akan ngebuka posisi buy. SL-nya ya otomatis di bawah dari sini, plus spread ya, spread tergantung broker. Kemudian balik lagi, TP1 adalah TP paling aman ketika gitu ya.
ketika si momentum ini balik gitu ya, momentum kenaikannya, highest dari sini atau resistennya itu sebagai take profit paling aman untuk nyari posisi exitnya. Selebihnya kalian bisa trailing stop atau trailing profit ya, trailing gitu untuk mastiin take profitnya itu dapat lebih banyak gitu. Oke, kita jalanin lagi, balik ke time frame H1 biar lebih cepat aja gerakannya. Kita pastiin ada dapat. Nah, di sini kita profit lagi ya. Kita dapat posisi untuk ngambil order block bullishnya dengan konsep eh, ngebaca order blocknya dengan cara tandain candle bullish yang, karena kita ngebahas order block bullishnya ya, kita tandain atau kita cari candle yang gemuk, gede, panjang, tinggi, tanpa ekor atau ekornya dikit banget, kemudian kita marking imbalance-nya. Imbalance-nya itu yang mana Om? Imbalance-nya itu tadi yang ini ya, gap ekor dengan ekor candle sebelumnya itu ya. Kemudian kita marking satu candle sebelumnya sebagai order block entry kita. Nah, untuk sell-nya gimana Om? Sell konsepnya sama gitu ya. Sell konsepnya sama dengan order block bullish. Kita ambil contoh ya, kita ambil contoh yang ini karena ini kan trennya turun nih. Ini kan trennya turun ya. Kita ambil yang sebelah sini. Nah, balik lagi, ketika kita ngomongin order block, sebaiknya syukur-syukur gitu ya, marketnya itu baru berubah dari struktur tren yang misalnya di sini nih. Dia kan lagi naik nih, kemudian low-nya dipatahin. Maksudnya low dipatahin gimana? Ya dia lagi naik nih, dia lagi naik, kemudian yang swing terakhir ini dipatahin gitu, ditembus. Maka udah ada indikasi bahwa marketnya itu akan berubah arah. Jadi kita bisa nyari peluang entry di sana gitu loh. Oke, balik lagi. Kita coba cari strukturnya untuk yang order block sell-nya atau order block bearish. Kita coba cari. Nah, ini contohnya dan ini cukup keren gitu ya. Ini kalau dilihat ini cukup keren. Kita cut di sini. Sorry. Kita cut di sini. Kita cut di sini, kemudian kita jalanin satu-satu. Oke. Satu lagi. Satu lagi. Ya, di sini kita ngelihat ada candle momentum ya. Kita tinggal tunggu satu candle lagi untuk nandain bahwa ini adalah valid order block. Sell. Ya, di sini kita ngelihat ada satu candle panjang, gemuk, gede, tanpa ekor atau ekornya dikit ya. Kita marking nih order blocknya dulu, imbalance-nya. Imbalance-nya adalah ini sebesar ini. Imbalance-nya sebesar ini. Dan imbalance-nya itu candle-nya yang kita cari atau yang kita marking sebagai order block itu adalah satu candle di belakangnya. Jadi candle bullish yang warna hijau ini sebagai order blocknya kita nih. Kita marking di situ. Oke. Nah, habis itu kita balik ke time frame yang lebih kecil di M15 untuk mastiin kita dapat peluang entry dari candle momentum yang masuk ke zone order block kita. Kita jalanin. Bam 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 bam. Oh, oke. Kecepatan. Yang di sini ternyata baru dia jalan. Kita jalanin satu-satu. Mungkin ini ada news kali ya. Dia dapat segitu kuatnya. Tapi kita belum bisa entry karena kita nunggu engulfing bearish gitu ya. Jadi kita tunggu satu candle warna merah untuk ngebalikin posisi. Oke, belum. Nah, oke, kita bisa ambil posisi ini dengan catatan SL-nya itu di zone.
di sini ya. Karena apa namanya, dia digas gitu loh. Sebenarnya di sini bisa, tapi resiko untuk apa namanya, resiko untuk kena SL ada gitu, lebih gede. Kita ambil 1/2, atau seperti gue bilang, take profit paling aman adalah ketika candle momentum ini terbentuk gitu, karena ini sell ya, support yang paling bawah dari momentum itu, yang ngebalikin harga sampai ke zone order blocknya kita, itu adalah take profit paling aman kita untuk masuk. Untuk keluar. Kita tinggal running lagi aja, langsung digas dan dapat. Kita cek coba, kalau misalnya 1/2 dari SL yang kita plot gitu ya, SL yang kita pasang, kira-kira kita dapat apa enggak. Cukup lama. Kita geser ini ya. Wah, lama kali. Capek deh nungguinnya. Nah, ya, walaupun cukup lama gitu ya, sampai 2 hari dari tanggal 10 tanggal 14 ke DM15 ya. Di sini kita dapat take profit ya. Oke. Jadi konsepnya adalah putar ulangnya di batalin. Ya. Oke. Mana tadi tuh hilang? Ya. Oke, jadi kita ulang lagi ya, kita rekap. Untuk order block bullish ada, kita itu butuh satu candle gitu ya. Kita butuh satu candle yang apa namanya? Bentukannya itu panjang gitu ya. Kemudian candle berikutnya itu candle berikutnya itu dia berada di sebelah sini. Candle sebelumnya itu berada di sini. Ya. Kita gambar di sini, kita kasih ekor cerut gitu ya. Kita kasih ekor cerut gitu. Kemudian ini cerutnya kecil aja. Ini cerutnya juga kecil aja ekornya. Nah, di situ modelnya, sorry. Nah, di sini juga sama nih, ada ekornya, terserah lah. Cerut, ini cerut gitu. Nah, maka gitu ya, ini adalah order block yang akan kita pakai sebagai bullish order block. Dan sebagai catatan gitu ya, akan lebih baik ketika kita dapat market struktur yang bentuknya itu dari dia turun bearish gitu. Begini. Kemudian di situ ada momentum yang bisa kita pakai gitu ya. Ini udah patah tren gitu ya. Ini gue geserin dulu ke bawah, sorry. Ini turun ke bawah, ini turun lagi ke bawah. Nah, swing terakhir ini dimakan sama momentum candle ini gitu ya. Swing terakhir ini, kemudian dia momentum ini ngebalikin posisi ini. Ngebalikin swing terakhir dari tren turun di time frame H1 atau time frame yang lebih besar. Ya, kemudian kalian bisa turun ke time frame yang lebih kecil untuk mastiin ada engulfing di dalam zone dari order block yang kita marking dari pembalikan gitu, atau dari indikasi momentum retracement gitu. Kita harapin ada retracement dari momentum yang udah ini. Karena di time frame yang lebih besar dari ini misalnya tren H1, di time frame yang lebih besar daily ini cuma pullback aja dari tren sebelumnya yang naik dari bawah sini ke sini gitu. Jadi ini bisa jadi sebagai retracement doang dari time frame besar gitu. Tren yang kita lihat di H1, tren turun gitu ya, di H4 atau di daily itu sebagai normal retracement atau koreksi doang dari momentum yang naik sebelumnya. Jadi kita ambil peluang dari sana gitu. Makanya kita turun ke time frame yang lebih kecil lagi untuk mastiin ada pergerakan dari marketnya gitu ya, bergerak turun sampai sini, kemudian dia naik lagi, harapannya untuk nerusin kenaikan dari time frame yang lebih besar gitu. Nah, take profit yang paling aman adalah di swing ini dari momentum yang dihasilin gitu. Take profit paling aman adalah di sini, seperti tadi di video. Kurang lebih konsep order block untuk bearish dan bullishnya seperti itu teman-teman ya. Jadi jangan lupa, kalau bingung dengan obrolan gua, diulang lagi aja videonya.
dan dipahami konsepnya. Gue nge-share berdasarkan history market gitu ya, dan gue mastiin tidak ada apa namanya, nggak ada setting-settingan gitu ya untuk order blocknya, karena gue berdasarkan pergerakan dari marketnya, historinya. Dan kalau untuk minggu depan, kemungkinan kita bisa ngelihat gitu ya, ini ada bonus gitu ya. Ini bonus, ini ada order block di sini. Ini candle momentum. Jadi kemungkinan kita akan dapat di sini untuk entry minggu depan. Tinggal tunggu di time frame yang lebih kecil, mastiin bahwa ada pergerakan dari candle yang turun sampai situ ya, turun sampai sini ada engulfing, dan kita ngambil take profit di harga 1997 sebagai take profit dari pergerakan momentum naik dari gold ya. Itu aja, jangan lupa di nyalain notifikasinya, di like, di komen, dan share ke teman-teman kalian untuk dapat informasi terkait trading, ngebaca dari price action dan lainnya. Thank you.